Kami tensi lagi bang ya, karena kita nak ngerujuk. Ama, ini sepertinya kita berangkat ke Dumai. Jadi tak apalah ya. Karena kita untuk pengecekan lebih lanjut lagi supaya nanti Ama juga. Kalau kata dokter aman ya aman. Ya. Sudah terlanjur dalam kepala kan. Iya. Angkat aja lah. Ini saudaraku, Ama Akwai. Ama Akwai ini mengalami penyakit jantung dan ginjal, Pak ya. Iya. Ini bersama keluarganya. Ama datang ke Puskesmas untuk kita rujuk karena malam tadi ini terpasang infus, tidak sadarkan diri, muntah ya. Belum tadi. Berapa kali muntahnya? Oh, terus tak ada berhenti. Tak ada berhenti. Tapi ini kan kondisi Ama alhamdulillah hari ini sehat. Ama berkeyakinan Buddha. Keluarga Ama nih semuanya datang ke sini untuk diangkatkan penyakitnya. Kita doakan semoga Ama cepat sembuh supaya bisa beraktivitas lagi. Itu harapan kita. Amin. Ya. Ini kita cek lagi Maya. Ini kita lagi di dalam ambulan. Ini ambulan desa Dungun Baru ya. Karena Ama nanti jalurnya ke Poli. Jadi Mas dalam kondisi Ama ini tidak gawat darurat, tidak arahnya ke IGD. Di Pulau Rupat ini saudaraku jauh dari rumah sakit. Yang dikhawatirkan ketika di malam hari nanti Ama akan kambuh lagi seperti malam tadi. Makanya kita ambil inisiatif supaya kita bawa ke rumah sakit yang lebih lengkap alatnya. Sekalian nanti dicek semua. 218. Pagi ini ada minum obat dah? Belum ada. Karena mau perjalanan nanti boleh minum obat dulu Pak ya. Ada rasa nak muntah lagi tak Ma? Tak ada. Sekarang yang dirasakan perut masih sakit, masih pedih. Banyak tadi makan? Bubur Mai. Bubur berapa sendok tadi? Jadi rencana mau kontrol ke rumah sakit Pekanbaru itu di tanggal 11. Tapi ternyata malam tadi Ama mengalami shock ataupun karena tensinya malam tadi di 240-an. Ya, ini udah 218 masih tinggi juga. Jadi tetap minum obat nanti selama di perjalanan karena kita menempuh waktu 3 sampai 4 jam. Ya. Nak makan lagi ndak? Belum. Nanti takutnya di perjalanan nanti kalau memang bisa di sini tak masalah. Biar di sini aja. Biar bawa sini biar kami kasih makan. Biar dekat sini. Nanti bukan apa, nunggu nanti dekat Roro, perjalanan Roro lagi goyang. Nah, mana makanannya? Ya, kita makan dulu lah Maya sedikit ya. Nak makan obat lagi belum kan? Belum. Nah, kalau dia bilang belum makan? Belum makan obat. Belum ada makan obat ya. Ini dulunya saudaraku, Ama ini kakinya ini bengkaknya lebih dari 3 kali ini. Ini udah mulai susut, udah kelihatan bentuk kakinya, udah kurang ya. Tangannya juga. Waktu dulu datang pertama sebelum dirujuk ke rumah sakit, ini sangat bengkak semuanya, wajah semua bengkak. Ya. Jadi kalau ada makanan biar kami bawa sini. Makanan dia belum nyampe. Belum nyampe ya. Nanti sebelum berangkat ataupun sebelum ke rumah sakit, bagusnya makan dulu. Ini pun udah jam setengah 11 saudaraku. Ya, di sini tuh rumah sakit tuh jauh. Jadi ketika ada penyakit yang memang serius, mau tidak mau harus kita bawa ke rumah sakit. Mudah-mudahan nanti
Apakah rumah sakit di Pulau Rupat tidak ada? Ada. Mudah-mudahan secepatnya rumah sakit yang ada di Pulau Rupat ini aktif dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat setempat lah. Jadi tidak jauh kita sakit harus ke Kota Dumai. Ya. Dengan biaya lagi, dengan ya lebih banyak sebenarnya saudaraku, orang yang sakit itu tidak menutup kemungkinan meninggal di tengah jalan. Karena perjalanannya itu sangat jauh. Ya, apalagi di tengah malam tidak ada penyeberangan roro, kita harus menggunakan speedboat, ketemu angin besar, bertaruh dengan nyawa. Ya. Anak Ama ini berapa orang? 7. Tujuh orang banyak. Dah lama dah suami meninggal. Sakit apa dulu? Semput. Semput. Sesak napas lah ya. Meninggal di rumah ataupun di rumah sakit? Di rumah. Di rumah. Lama dah meninggal, ada berapa tahun? Belasan tahun juga ya. Aku meninggal 1, tinggal 6. Oh, yang hidup 6 lah ya. Kita sambil nunggu surat rujukannya selesai, saudaraku. Ya, apapun nanti keputusan dari dokter, karena kami khawatir di malam hari nanti ama kejadian yang semalam. Jadi kita bawa aja ke rumah sakit ya, supaya dapat pengecekan lebih lengkap lagi. Itu harapan kita. Nih, alhamdulillah saudaraku, surat rujukannya sudah selesai ya, tinggal kita pemberangkatan lagi. Ini kita ke rumah sakit Awal Bros, dan yang ditujukan ke dokter spesialis penyakit dalam, supaya Ama nanti bisa cepat sembuh. Amin. Ya, cepat kumpul lagi sama keluarga. Alhamdulillah. Kalau dilihat dari kondisi yang saat ini, saudaraku, tenang, normal, tidak sama seperti kejadiannya malam tadi. Malam tadi benar-benar karena di tensi yang sangat tinggi, itu yang diambang batas sampai Ama pun tidak sadar. Diimpus pun siapa yang menangani tidak sadar. Jam berapa mulai sadar, Kak? Malam Aku tak tadi. tahu orang itu, aku tak pergi dari malam, aku tak tahu. Oh, Kakak beda rumah ya? Aku beda rumah, aku pancur. Orang itu anak yang tahu. Berapa sadar. Nih, Pak. Siapa yang nak pergi? Berapa orang? Ini rujukannya ke Awal Bros. Kalaupun nanti tidak dirawat inap, rawat jalan, ya tidak jadi masalah. Yang penting bisa Ama ini diperiksa lebih lanjut di sana. Apapun keputusan nanti dari rumah sakit, ya tinggal diikuti aja. Ya. Kita tidak mau nanti takut malam nanti pula ya kan. Gitu, Pak. Kok ambil dosis kan? Kambuh lagi. Tapi kalau menurut saya sebelum berangkat makan dulu. Iya, itu ada yang nyusul. Biasa kalau sehat Ama kesehariannya apa? Ada apa? Di rumah aja lah ya. Rumah orang tua ini tidak apa-apa. Anaknya yang Awak apa? sakit sebenarnya mau kerja. Di Ya, dalam rumah kami cuma berdua Orang tua ini aja. sepandai-pandai anak dia yang ngurusin. Kalau biasa mandi sendiri masih bisa. Semua masih bisa. Anak sakit tak bisa. Anaknya yang merawat dia. Ya. kan kalau ini kakinya sering sakit. Memang sebelum terjadinya malam tadi diimpus dalam seminggu yang lalu memang rasa mual tapi tidak dicek. Ini Ama kan punya riwayat tensi tinggi nih. Itu kan, tak bisa makan. Asam lambung juga naik. Ama tidak sanggup dengan tensi segitu. Udah mempunyai riwayat tensi, sesering mungkin cek tensi. Kapan perlu punya alat seperti ini dekat rumah, jadi tinggal dicek. Ya. Jadi jangan nunggu nanti setelah ada merasa pusing, sakit kepala, baru Ama nak cek. Jangan. Orang tensi ini naik turun tensinya itu tidak tahu gitu. Apalagi Ama terkadang mungkin makan apa yang Ama makan, Ama tidak tahu boleh atau tidaknya kan. Jadi harus sesering cek tensi. Jadi apa aja tuh boleh makan. Yang jelas ya kalau untuk orang tensi itu yang lemak-lemak tinggi, yang terlalu banyak asinnya, ya. Makan itu yang olahan-olahan, makan yang banyak rebus-rebusan. Micin juga tidak boleh.
makannya itu bukan yang enak, tapi makannya itu yang sehat. Apalagi Ama punya penyakit ginjal, jantung. Ini dah sangat bersyukur loh. Tidak semacam waktu pertama kemarin datang kan bengkak badan semuanya. Ya. Pokoknya pilih-pilih makan, bukan tak boleh makan, tapi makanlah yang sehat, bukan makan yang enak. Badan Ama tidak sama badan orang lain. Orang lain tuh sehat, jadi apapun dia boleh makan. Jadi Ama nak kena pilih-pilih makannya. Sayur juga sayurnya. Sayur pokoknya makan yang banyak yang rebus-rebus. Gitu. Muak tak makan obat tiap hari? Muak lah. Muak kan? Mana tak muaknya Itu bosan tadi. makan setiap hari. Oke, dadah dulu. Dadah. Nih ya, kita doakan Amanya cepat sehat dan Amanya kuat untuk sembuh, saudaraku. Ya, kami juga di sini berusaha untuk bagi keluarga-keluarga kita yang mengalami sakit, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya. Dan selama di perjalanan mudah-mudahan tidak ada kendala. Ama pergi dan baliknya nanti dengan selamat, ya. Ini kalau pergi jam segini, kalau seandainya nanti tidak dirawat di rumah sakit, Ama ini nanti akan sampai lagi ke Pulau Rupat. Mau-mau nanti malam baru sampai lagi. Ya, yang semangat lah ya, kita nak sembuh. Iyalah kita sembuh. Yalah. Yalah, rehat dulu Ama ya. Ayo. Terima kasih. Yo, Pak.